Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Shaolin untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolin. Di episode sebelumnya, Dai Mubei dan timnya masuk ke dalam teknik ilusi pesona Helena dan Xiaoyu. Namun, Dai Mubei dan timnya berhasil mematahkannya. Helena dan Xiaoyu pun terpental oleh serangan gabungan Dai Mubei dan timnya, yang membuat Helena terluka parah. Di saat Dai Mubei dan timnya akan mengakhiri hidup Helena dan Xiaoyu, tiba-tiba ada sekelompok yang membantunya. Dan mereka adalah pasukan malaikat dari Kekaisaran Wuhun. Pasukan malaikat pun langsung menyerang balik ke arah Dai Mubei dan timnya. Di sisi lain, kakek pedang Chengxin sedang bertarung dengan Dolo macan tutul hantu. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kakek pedang pun akan mengakhiri pertarungannya. Ia langsung menggunakan teknik ribuan pedangnya untuk menyerang Dolo macan tutul hantu. Dolo macan tutul hantu langsung mengeluarkan teknik jiwa wujud martial soul-nya untuk menangkisnya. Namun kakek pedang mengkonternya kembali dengan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu bayangan kehampaan. Dolo macan tutul hantu tahu jika kakek pedang menggunakan teknik tersebut, maka pasukan banyak yang akan terluka parah. Ia pun mencoba menggunakan teknik persembunyian bayangannya untuk melarikan diri. Lalu kakek pedang tidak membiarkan Dolo macan tutul hantu untuk kabur. Ia langsung memakai teknik 7 pembunuhan gunturnya, yaitu pedang penembus langit untuk menyerang kembali. Dan membuat Dolo macan tutul hantu terkena serangannya. Ia pun mati konyol oleh teknik pedang kakek Chengxin. Dolo ikan buntal pun terkejut melihat rekannya mati begitu mudah oleh kakek pedang. Di sana kakek tulang yaitu Gurong juga sedang bertarung dengan Dolo buntal. Serangannya pun mendominasi dan membuat Dolo ikan buntal menghindari serangannya terus-menerus. Namun Dolo ikan buntal pun terkena serangan Paman Gurong dengan teknik ribuan tulangnya. Paman Gurong mengatakan kalau penderitaan atas kehilangan sekte jauh lebih besar daripada penderitaan Dolo buntal. Kekaisaran Wuhun berhutang 2000 nyawa lebih pada sekte Kibao Liulinya, dan ia akan menagihnya satu persatu. Seketika Dolo buntal juga mati tak berdaya oleh serangan Paman Gurong. Dan dari pasukan malaikat, tetua pasukan malaikat meminta pasukannya untuk mengurung Dai Mubei dan timnya. Dan pasukan yang lainnya untuk menyerang pasukan Kekaisaran Tiandao. Tak butuh waktu yang lama, pasukan Kekaisaran Tiandao pun dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Dai Mubei dan timnya mencoba menghindari serangan mereka dan mengkonternya. Pasukan garis depan Kekaisaran Tiandao pun banyak yang mati oleh serangan pasukan malaikat. Bahkan mereka menyerang semua yang ada di depan matanya dan tidak tahu mana sekutunya dan mana lawannya. Pasukan sekte Kambing Siu Maois dan yang lainnya pun menjadi korban serangan pasukan malaikat. Tuan Ning Fengji juga tidak tahu apa yang dilakukan Kekaisaran Wuhun. Mengapa sekutunya juga dibantai habis oleh pasukan malaikat. Lalu pasukan malaikat pun menggunakan teknik jiwa ke-6-nya, yaitu ledakan cahaya malaikat. Dan langsung menghancurkan jembatan gerbang Jialing. Di saat bersamaan, tim 7 Shrek menyerang satu persatu pasukan malaikat di sana. Mereka menggunakan tekniknya masing-masing dan menghalau para pasukan malaikat. Namun, pasukan 7 Shrek terjebak dalam formasi perangkap mereka. Di sisi lain, Kaisar Swebeng tahu kalau pasukan malaikat jumlahnya tidak banyak. Namun, mereka semua adalah orang hebat di atas tingkat sains jiwa. Rahasia Kekaisaran Wuhun sungguh terjaga. Kemampuan keseluruhan pasukan malaikat jauh lebih hebat dari 7 sekte besar Kekaisaran Wuhun. Pemimpin mereka juga sangat tepat dalam mengatur dalam peperangan. Dan membuat pasukan garis depan Kekaisaran Tiandao terpisah dari bala bantuannya. Lalu Guru Tase harus segera memecahkan segel kekuatan dari udara, agar pasukan utama terus maju. Tangsan dan yang lainnya yang berada di dalam kota Jialing juga sedang terancam bahaya. Para pasukan malaikat juga menghancurkan kavaleri pasukan Tiandao di sana. Untungnya,
Kaisar Swebeng sebelumnya telah menerima kabar kedatangan pasukan malaikat lebih awal. Jika Kekaisaran Wuhun telah mempersiapkan pasukan di udara, maka Kekaisaran Tiandou pun bisa memakai cara tersebut untuk menghadapinya. Guru Tase pun langsung memerintahkan pasukan sekte Tangnya untuk terbang di udara dan menyerangnya. Jenderal Gilong tahu kalau pasukan sekte Tang bisa bertarung di udara karena menggunakan sosis Oscar. Pasukan sekte Tang juga memakai senjata rahasia yaitu busur juga. Para pasukan sekte Tang pun terbang di udara dan langsung mengkonternya. Kita kembali ke tim 7 Shrek. Daimube dan timnya pun masih terjebak dalam formasi perangkap mereka. Lalu Xiaowu mencoba menyerang dan mengkonter formasinya. Ia meminta yang lainnya untuk menyerang balik di saat ada kesempatan. Xiaowu pun menggunakan teknik jiwa ketujuhnya, yaitu cloning kelinci dan teleportasinya untuk menyerang mereka. Daimube dan Zuzu pun menyerang satu persatu para pasukan malaikat. Oscar dan Mao Hunjun juga tidak tinggal diam. Ia langsung menyerang satu persatu para pasukan malaikat. Karena kewalahan, Helena meminta pasukan malaikatnya untuk segera menyerang bersama ke arah tim 7 Shrek dengan teknik ledakan cahaya malaikat. Lalu, Ning Rongrong mencoba menghalangi serangan tersebut. Ia langsung menggunakan cahaya suci pelindung 9 hartanya untuk mengkonternya. Tim 7 Shrek pun mempunyai kesempatan untuk menyerangnya kembali. Daimube dan Ma Hongjun mengeluarkan tekniknya masing-masing untuk menyerangnya. Di sisi lain, Tang San masih mencoba keluar dari ilusi Bibidong yang mematikan. Lalu Tang San langsung menggunakan teknik penghancuran cermin iblis perak birunya. Namun, serangan Tang San tidak berguna sama sekali. Tang San tahu kalau patung yang menyerangnya memiliki kekuatan setingkat title Daolo. Tapi kenapa patung tersebut tidak terluka sedikit pun oleh serangan cincin 100.000 tahunya? Ia tahu pasti ada sesuatu di dalamnya. Tang San tahu kalau hanya ada satu kemungkinan yang bisa membuat serangannya tidak berguna. Jadi Tang San mencoba dengan teknik jiwa keempatnya, yaitu pembasmi iblis kosmik. Setelah itu Tang San mulai mengerti kalau patung batunya memang palsu. Sedangkan kekuatan jiwa mereka berasal dari Bibidong. Tang San pun langsung menghancurkan pusat kekuatannya dengan tombak dewa lautnya. Kita kembali ke pertarungan pasukan malaikat. Mereka mencoba menyerang satu persatu pasukan sekte Tang. Lalu murid aula pertahanan pun membuka jalan untuk pasukan sekte Tang. Para pasukan malaikat mencoba menyerang pasukan pertahanan sekte Tang. Namun para pasukan aula pertahanan masih bisa menghalau dengan formasi pertahanannya. Pemimpin pasukan malaikat tahu kalau pasukan aula pertahanan lebih hebat jauh di atas pasukan perisai gajah dan kekaisaran Wuhun. Di sisi lain dari Kaisar Swebeng, ia sedikit tenang karena pasukan Tangnya bisa memberikan langit tanpa halangan dengan adanya bantuan aula pertahanan. Ia juga tahu kalau Guru Tase sudah mempertimbangkan hal tersebut. Jadi sebagian pasukan sekte Tang diberi panah petir yang memiliki serangan yang lebih kuat. Pasukan sekte Tang pun menyerang dengan panah petirnya dan membuat pasukan malaikat berjatuhan. Jenderal Gilong juga memerintahkan pasukannya untuk maju dan menembus gerbang Jialing. Para pasukan 5 elemen juga ikut membantunya. Elemen es membuat jembatan dengan teknik esnya untuk memberi jalan pasukan kekaisaran Tiandou. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no